فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah sampai pada syarah penjelasan ucapan Imam Al-Baiquni, qauluhu ala Muhammadin. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin. Ala Muhammadin. Qala Muhammad, kata Muhammad, nama Muhammad adalah alamun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fi asma'il makhluqin annaha a'lamu. Asal dari nama-nama makhluk itu adalah hanya sekedar penamaan saja. Tidak mengandung makna sifat. Tidak lazim bahwa seseorang maknanya ini berarti dia memiliki sifat demikian. Karena berapa banyak yang namanya saleh ternyata dia taleh. Berapa banyak yang namanya amin ternyata dia khain. Namanya amin yang terpercaya justru namanya pengkhianat, atau justru sifatnya pengkhianat. Berapa banyak yang namanya Abdullah ternyata dia abdus syaitan. Namanya Abdullah tapi ternyata dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lainnya. Jadi hanya sekedar penamaan saja. Sekedar nama dan tidak terkandung di dalamnya sifat. Berbeda dengan asmaullah. Berbeda dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disertai dengan sifat. Demikian nama Nabi. Demikian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun dan Ahmad yang terpuji. Dan juga demikian sifat beliau terpuji. Qala al-Imam Ibn Malik fi alfiyatih, berkata Imam Ibnu Malik pada alfiyahnya, ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa Firniqa. Nah, yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya isim itu, nama itu adalah sesuatu yang menentukan al-musamma, yang dinamakan dengannya. Nama antum misalnya Muhammad atau Zaid, maka kata isim nama ini adalah yang menunjukkan makna orang, zat yang namanya Zaid. Yu'ayyinul musamma mutlaqan, makna mutlaqan yaitu tanpa qaid, tanpa batasan, atau sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bila wasithah, tanpa perantara, yaitu langsung kata Zaid menentukan atau menunjukkan makna seorang yang bernama Zaid. Berbeda dengan misalnya isim isyarah, itu maka itu dengan wasithah, dengan perantara. Hadza fulan misalnya. Maka kata mutlaqan ini mengeluarkan selainnya dari al-ma'arif. Alamuhu, alam ini khabarnya, khabar dari mubtada isim. Ismun khabar atau mubtada dan alamuhu khabar. Ka Ja'farin wa Khirniqa, ka Ja'farin ini sebagai contoh, misal tamtsil dari Ibnu Malik. Seperti namanya Ja'far untuk nama laki-laki. Wa Khirniqa ini nama untuk wanita. Lakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu hadza wa ghairuhu minal asma a'lamun alaihi wa awsaf. Akan tetapi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu Muhammad dan selainnya dari nama-nama beliau, karena beliau tidak memiliki satu nama saja. Beliau memiliki beberapa
nama sebagaimana akan datang dalilnya. Itu nama-nama yang disertai dengan sifat. Nah, Muhammad yang terpuji dan demikian sifat Nabi SAW yang terpuji. Mimma yadullu ala dzalika hadits Jubair bin Mut'im. Yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innali asma'un." Innali asma'an. Atau dalam riwayat lain li khamsatu asma', saya punya 5 nama. Ana Muhammadun, saya adalah Muhammad, wa ana Ahmadu, dan saya adalah Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufr, wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi, wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi. Nah, Nabi SAW bersabda, saya punya nama-nama. Saya adalah Muhammad, dan saya adalah Ahmad, dan saya adalah Mahi, penghapus. Alladhi yumha biyal kufru, yang denganku dihapuskan kekufuran. Wa anal hashir, dan saya adalah penghimpun. Hashir yaitu yang manusia dihimpun ala akibi, setelahku. Wa anal akib, dan saya adalah al-akib, yaitu penutup. Akhir kulli syai' au khatimatuh, penutup atau akhir segala sesuatu. Apa maknanya akib? Ay alladzi laisa ba'dahu nabi, yaitu yang tidak ada setelahnya nabi, ya, penutup para nabi. Qala wa qad sammahu Allahu raufan rahima, dan Allah Subhanahu wa taala juga menamai beliau raufan rahima, yang penyantun lagi penyayang. Sebagaimana dalam hadis atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari anak keturunan kalian sendiri. Min anfusikum, dari suku kalian, dari bangsa Arab. Sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum, berat bagi dia apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minin, dan sangat haris, itu semangat untuk menjadikan kalian termasuk dari orang-orang yang beriman, yang akan menjadikan kalian aman dan selamat di dunia dan akhirat. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang penyantun lagi penyayang. Muttafaqun alaih, al-hadits muttafaqun alaih. Zada fi hadits Abi Musa al-Asy'ari inda Muslimin, demikian ditambah pada hadits Abi Musa al-Asy'ari di sisi Imam Muslim, Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa anal, yaitu dengan lafaz tambahan wa anal muqaffi, dan saya adalah al-muqaffi, dan makna al-muqaffi sama seperti al-akib, yaitu penutup yang tiada nabi setelahnya. Wa nabiyut taubah wa nabiyur rahmah, dan nabi taubat dan nabi ar-rahmah. Qala an-Nawawi qala Ibnu Faris wa ghairuhu, berkata Imam an-Nawawi, telah berkata Ibnu Faris dan selainnya, alhamallahu ahla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sammauhu Muhammadan wa Ahmada lima alima min jamili sifatihi. Berkata Imam Nawawi, berkata Ibnu Faris dan selainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang tuanya, untuk memberi beliau nama Muhammad dan juga Ahmad, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya beliau memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Wa naqala an-Nawawi an Abi Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah, dan Imam an-Nawawi menukil dari Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah, annahu qala an ba'dihim, bahwasanya dia berkata, menukil dari sebagian orang, inna lillahi ta'ala al-fasmin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 1000 nama. Walam yata'aqqabhu Ibn al-Arabi wala Nawawi, tapi tidak dikritik oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu
al-Arabi. Wa hadhihi mujazafah. Akan tetapi ini mujazafah yatakallam bila mustanadin ilmi. Mengucapkan dengan ucapan tanpa sandaran ilmu. Bila dalilin min kitab dan sunnah, karena tidak ada di sana dalil dari kitab dan sunnah yang mengatakan bahwa saya nama Allah hanya 1000. Berikutnya wa qauluhu khairi nabiyyin ursila. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Khairi nabiyyin ursila. Atau kita baca sedikit. Qauluhu khairi nabiyyin ursila isyaratun ila anna al-anbiya'a war-rusulu yatafadalun. Di sini ada isyarat bahwasanya para nabi dan para rasul itu yatafadalun, yaitu bertingkat-tingkat derajat mereka. Satu sama lain memiliki melebihi keutamaan selainnya. Sebagian mereka menyelisihi sebagian mereka melebihi keutamaan selainnya. Wa huwa kadzalik, dan perkaranya demikian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Lebihkan keutamaan. Dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ba'dahum, dan sebagian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Wa qala ta'ala 'anil khalq, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makhluknya, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami meninggikan derajat dan keutamaan sebagian dari sebagian yang lain, dan di akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Wa qala, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd wa ataina Dauda zabura. Sungguh kami telah meninggikan derajat para sebagian nabi atas sebagian yang lain. Nah, dan wa ataina Dauda zabura, dan telah kami berikan Daud zabur. Wa afdalul anbiya 'ala al-itlaq huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang paling afdal, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya secara mutlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi fi hadits syafaati, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis syafaah, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah sayyid, pemuka, penghulu manusia pada hari kiamat, dan bukan maksud untuk membanggakan diri. Beliau menyebutkan ini sebagai penjelasan dan bukan dengan tujuan berbangga. Wali qaulihi ta'ala, hadisnya muttafaqun alaih, dan wala fakhr ini ziyadah pada lafaz Musnad Ahmad. Wali qaulihi ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Demikian berdasarkan firman Allah taala, dan dari sebagian malam fatahajjad bih, salat tahajudlah padanya sebagai tambahan ibadah, tambahan untukmu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Maqam mahmuda pada hari asy-syafa'ah. Kemudian dalam tafsir ayat ini yaitu maqam mahmuda, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat al-a'zam, syafaatul kubra kepada seluruh makhluk ketika itu. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khilafa fi dzalik wa li annahu sahibul wasilah. Dan tidak ada perselisihan pada perkara ini, yaitu seluruh ulama sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya, nabi yang terbaik, yang paling utama, yang memiliki kedudukan tertinggi.
Dan beliau adalah sahibul wasilah. Wa yalihi fil fadl Ibrahim. Nah, setelah dari sisi keutamaan adalah Ibrahim li hadithi innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Setelah tingkatan Rasulullah SAW adalah dari sisi al-fadl keutamaan adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berdasarkan hadis, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita lanjutkan pelajaran kita fikih.